dari lokasi area pit guna untuk nanti dibuat box manhole. Dan sambil nunggu juga kita dari pit 8 ke pit 7 siap. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Beginilah penampakan Jalan Raya Tanjung Barat menuju ke arah Lenteng Agung, Jakarta Selatan dari depan Ion Mall. Pembangunan saluran drainase dengan sistem polder dan kolam retensi hampir rampung 100%. Pipa-pipa baja seperti ini sudah ditanam di dalam jalanan ini, lalu dihubungkan satu sama lain. Terlihat kan pipa yang ditancapkan di dalam tanah itu? Bagi Anda yang belum paham apa itu sistem polder, baik saya kasih info ya. Jadi sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan sarana fisik yang meliputi saluran drainase, kolam retensi, pompa air yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan. Dengan sistem polder, maka lokasi rawan banjir bisa dikendalikan. Oleh karena itu, sistem polder disebut juga sebagai sistem drainase yang terkendali. Sebagaimana kita ketahui, sebagian wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan, khususnya di salah satu ruas jalan dekat Ion Mall, seringkali banjir. Ketinggian air berkisar 40-50 cm. Penyebab banjir adalah penyempitan saluran air dari Ion Mall menuju ke Sungai Ciliwung. Penyebabkan oleh PPSU Tanjung Barat di cekungan Ion Mall Tanjung Barat. Untuk menanggulangi dampak banjir, Dinas Sumber Daya Air SDA menjalankan proyek pembangunan saluran drainase dari Tanjung Barat disambung ke arah TBC Matupang ini, Sobat Jelajah Jakarta. Paham ya? Jika di Tanjung Barat sudah hampir kelar, di TBC Matupang ini masih terus dikerjakan. Jadi harap maklum jika kemacetan mulai dari Gedung Aneka Tambang, Antam, sampai ke jembatan arah Pasar Rebo masih terjadi. Sebab dari mulai gerbang tol Lenteng Agung sampai dengan sebelum jembatan Sungai Ciliwung dibuat 10 pit. Istilah pit yang saya maksud adalah lubang, Sobat Jelajah Jakarta. Sebagaimana tadi sudah saya infokan, lubang-lubang seperti ini ditembuskan pipa-pipa beton dengan cara di-jacking menggunakan mesin canggih. Sehingga untuk menembuskan puluhan pipa dari lubang seperti ini, tidak perlu menggali seluruh jalanan. Cukup ditembus dari satu pit ke pit lain atau dari satu lubang ke lubang lain. Disambungkan sehingga seluruh pipa beton sebagai saluran drainase pun bisa mengalir sampai Sungai Ciliwung. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah hari ini saya kembali menjumpai Mas Isfaki selaku Project Manager di proyek pembangunan saluran drainase, sistem polder dan kolam retensi yang ada di wilayah Jalan TBC Matupang, tepatnya di pit 6 sampai dengan pit 10. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di pit 6. Alhamdulillah dari pit 6 ke pit 7 kita sudah progres sampai tembus ke pit 7. Kegiatan hari ini kita lagi install dan uninstall setelah pekerjaan dari pit 6 ke pit 7. Di bawah sedang pengerjaan install bracing, exit ring dan entrance ring bersama dengan kawan-kawan.
Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena tidak ada aktivitas melakukan jacking, maka kolam ini kosong. Pasti Anda bertanya, memang kolam ini kolam apa? Sobat Jelajah Jakarta, kolam ini adalah kolam penampungan tanah. Tanah dari mana? Tanah yang digali oleh mesin jacking yang menembuskan pipa beton ini ke dalam tanah. Jadi dengan sistem jacking menggunakan mesin, ada pipa yang khusus untuk menyedot dan menyedot tanah, lalu membuangnya ke dalam kolam ini. Canggih kan? Dengan sistem sedot dan buang ini, maka tanah tidak akan dibuang ke jalanan, melainkan ditampung di kolam ini. Sobat Jelajah Jakarta, inilah mesin canggih untuk melakukan aktivitas jacking atau pengeboran di dalam tanah. Oleh karena tidak ada aktivitas jacking di pit 6 ini, maka mesin jacking diangkat dan diletakkan di sini terlebih dahulu. Selagi persiapan ini, alat dinaikkan, terutama yaitu angkel molnya. Boleh dilihat angkel molnya. Mang Ate, buka ini nih. Nah, inilah angkel mol atau MTBM 1000 boring micro tunneling boring mesin. Ini namanya cutter head. Ini kepala cutter head. Jadi nanti dia ini yang menggerus material yang ada di depan, dibantu dengan tembakan dari air yang disalurkan oleh pipa salari dari sela-sela ini. Sela-sela ini. Boleh dilihat dari belakang, Pak. Ini yang tadi dibilang pipa salari. Jadi ini hisap dan dorong. Nah, ini untuk memonitor kita disalurkan ke operation board supaya kita tahu elevasi yang kita butuhkan dari sinilah, dari pantulan ini. Sobat Jelajah Jakarta, inilah daleman mesin jacking canggih yang sanggup menembuskan pipa beton di bawah tanah. Dua pipa warna merah ini yang tadi disebutkan Mas Isfaki mengenai sedot dan dorong. Sedot tanah yang digali, lalu mendorong tanah dan membuangnya ke kolam ini. Makin paham kan Anda? Sobat Jelajah Jakarta, pasti Anda tidak mengira bahwa di tengah jalan ini ada pipa-pipa beton yang sudah ditancapkan. Pipa-pipa yang ditancapkan tersebut dari pit 6 atau lubang nomor 6 ke pit 7 atau lubang nomor 7. Kecanggihan sistem jacking ini adalah pipa-pipa sudah tersambung di dalam tanah, tapi tidak membongkar seluruh aspal jalan. Hanya cukup membuat 2 lubang untuk menyambungkan pipa-pipa beton tersebut. Jumlah tembusan ini dari pit 6 ke pit 7 itu 50 batang pipa, kurang lebih 120 meter lari. Nah, untuk dari pit 6 ke pit 5 kurang lebih pun sama, 120 meter lari. Yang kita butuhkan juga sekitar 50 batang pipa. Sobat Jelajah Jakarta, Mas Isfaki kemudian mengajak saya untuk melihat pipa yang sudah menembus dari pit 6 ini ke pit 7. Ini pit 7 yang tadi kita jacking dari pit 6 sampai dengan pit 7, inilah tembusannya, Pak. Cuman ini sekarang lagi ada kegiatan
uninstall atau bersih-bersih dari lokasi area pit guna untuk nanti dibuat box manhole. Dan sambil nunggu juga kita dari pit 8 ke pit 7 siap. Kedalaman pit ini 54, kalau kedalaman pit 6 itu 62. Jadi elevasi di sini dengan elevasi di sana berbeda, muka tanah sekitar 50 sampai 60 cm, Pak. Di sana lebih tinggi ketimbang di sini. Jadi galian di sini lebih cetek. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah proyek pembangunan saluran drainase di TB Simatupang, Jakarta Selatan yang masih terus dikerjakan ini. Jika seluruh pipa di jalan TB Simatupang ini tersambung, barulah nanti tantangan berikutnya adalah menyambungkan pipa yang sudah tersambung di Jalan Tanjung Barat di area Ion Mall ke Jalan TB Simatupang. Dengan begitu, air yang biasanya menyebabkan banjir di sekitar Ion Mall bisa teratasi dengan baik, insya Allah, amin. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat progres pembangunan saluran drainase dengan sistem polder dan kolam retensi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat dan informatif. Jelajah Jakarta akan terus mengupdate proyek ini sampai kelar. Oleh karena itu, support terus Jelajah Jakarta. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan share. Terima kasih, salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.